Halo teman-teman, pada video kita kali ini kita membahas tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi atau biasa disebut dengan reaksi redoks. Begini soalnya ya, mari kita baca. Proses hidrometalurgi untuk pemurnian emas melibatkan pembentukan selektif senyawa kompleks emas yang larut ke dalam air. Spesies yang direduksi dan dioksidasi dalam reaksi berikut adalah. Nah, di sini kita udah disediakan reaksinya ya. Ada AU emas, kemudian ada ion Cn- dalam bentuk larutan, kemudian oksigen dan air akan menghasilkan produk AuCN2 negatif. Nah, di sini tadi ada kata pembentukan selektif senyawa kompleks emas yang larut ke dalam air. Itu maksudnya ini teman-teman, AuCN2-. Kemudian produknya ada lagi OH- ya. Pertanyaannya adalah spesies yang direduksi dan dioksidasi. Nah, materinya apa tadi? Reaksi redoks. Reaksi redoks atau yang dikenal sebagai reaksi reduksi oksidasi ya. Redoks. Jadi redoks ini dia singkatan dari reduksi dan oksidasi. Teman-teman masih ingat nggak apa sih definisi dari reaksi redoks? Nah, reaksi redoks berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi atau disebut dengan biloks. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, jadi di sini ada kata pentingnya yaitu bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi itu apa? Nah, bilangan oksidasi adalah jumlah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Ada beberapa aturan pada bilangan oksidasi, teman-teman. Yang pertama, yang perlu kalian ketahui, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom, misalkan contoh kayak Na gitu kan. Na itu golongan berapa? Golongan 1 ya, Na+. Nah, nanti dia bilangan oksidasinya +1 seperti itu. Dan poliatom yang lebih dari satu atom itu sesuai dengan jenis muatan ionnya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Kalau untuk monoatom, ini contohnya example. Kita ada Na, Na+. Berarti biloksnya adalah +1. Kalau ada Cl- berarti biloksnya -1. Nah, kemudian yang poliatom itu artinya lebih dari satu atom. Nah, contohnya apa yang poliatomik? Misalkan kita ada NO3-. NO3-. Nah, ini kan dia poliatom karena terdiri dari atom N dan 3 atom O. Nah, karena dia -1, maka totalnya ya, bilangan oksidasi poliatomnya di sini totalnya adalah -1. Ada lagi kalian bisa sebutkan? Ya, misalkan SO4 2- berarti totalnya adalah -2, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Kemudian yang keempat, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah 0. Jadi kalau senyawa itu 0 ya, ini perlu dipahami. Berikutnya, bilangan oksidasi dari hidrogen bila berkaitan dengan logam, hidrogen itu dia -1. Ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah
bila berikatan dengan logam, maka nilai H adalah negatif 1. Tetapi jika H ini berikatan, ya, jika H berikatan dengan yang non-logam, maka nilai bilangan oksidasi dari atom H adalah positif 1 gitu. Nah, kenapa kalau H berikatan dengan logam dia jadi negatif 1? Karena dia kalah positif dibandingkan logam. Ingat ya, sifat logam itu dia elektropositif sehingga H lebih mengalah, dia yang negatif gitu. Kemudian berikutnya adalah bilangan oksidasi O, maksudnya dia adalah oksigen ya. Dalam senyawa non-peroksida adalah negatif 2. Jadi secara umum oksigen ini memiliki bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Kita kembali ke soal. Ada 4 AU ditambah CN- ditambah O2 ditambah H2H2O. Jadi 4 AU CN2- plus 4 OH-. Kita seleksi dari AU-nya dulu ya. AU. Dia kan AU berdiri sendiri, berarti dia sebagai unsur. Nah, tadi nilai unsur berapa biloxnya? Unsur bebas adalah 0 biloxnya. Berarti di sini biloxnya 0. Dia berubah jadi apa yang AU? Kalian cek yang ada AU. Nah, ini ada AU CN 2 kali min. Nah, kalian tadi ada definisi yang kedua ya, bahwa bilangan oksidasi ion poliatom itu sesuai dengan jenis muatan ionnya. Nah, kalau dia ada AuCN2-, artinya di sini totalnya dia adalah negatif 1. Nah, ini diperkuat dengan definisi yang berikutnya, bahwa jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya ya. Nah, karena dia tadi ion dengan biloxnya totalnya -1, di sini totalnya -1. Yang kita mau cek AU-nya dulu ya. Dari 0 jadi berapa kita cek. AU-nya kita anggap sebagai X yang mau kita cari ya. Dia sebagai variabel bebas yang mau kita cari. Kemudian ditambah 2 kali. Nah, CN itu teman-teman. CN ini berasal dari CN- ya. Jadi ion sianida di sini ya. Siano. Nah, dia totalnya adalah negatif 1 untuk CN- ini kan. Nah, maka ini bisa kita kerjakan seperti pada persamaan matematika biasa ya. Ada X ditambah 2 kali -1 jadi negatif 2. Totalnya adalah -1. Sehingga X sama dengan -1. -2 pindah ruas jadi +2 kan. -1 ditambah 2 berapa? Positif 1. Nah, kalau perhatikan, dia dari 0 berubah jadi +1. Naik atau turun? Naik ya. Berarti kalau dia mengalami kenaikan bilox, tadi yang naik yang mana? Reaksi oksidasi. Nah, sehingga AU di sini mengalami reaksi oksidasi. Kita cek. Nah, ini AU reduksi salah ya. AU oksidasi masih oke. AU reduksi salah, C. AU oksidasi bukan redox. Nah, ini berarti asal aja jelas skip dulu dia salah. Kemudian selanjutnya kita cek dari CN. Nah, CN-nya di sini CN-. Ini tadi juga CN-. Jadi CN tidak berubah. Nah, di sini ada CN- mengalami reduksi salah ya. Jadi CN-nya di sini tetap dia sama-sama negatif 1 tidak berubah. Sekarang kita lanjut ke oksigen. Nah, pada oksigen coba kalian cek ya, di sini ada O2 berubah jadi apa teman-teman? 4 OH- ya. Jadi OH-. Di sini yang kita cek adalah biloxnya aja. Jadi koefisien ini bisa kita abaikan dulu teman-teman ya. Nah, O2 ini dia unsur bebas. Kalau unsur bebas tadi biloxnya berapa? 0. Saya ingatkan kembali di poin pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0 ya. Kemudian ketika jadi OH-, ini juga disebut ion poliatomik ya. Jadi ingat,
Di sini pada ion poliatomik totalnya adalah negatif 1. X-nya O-nya kita anggap sebagai X. X ditambah H. H ini kan dia berikatan dengan O, di mana O ini bukan logam ya, sehingga berapa tadi muatannya? Positif 1 ya. Jadi X ditambah 1, X ditambah positif 1 atau X plus 1 di sini sama dengan negatif 1. Sehingga nilai X-nya berapa? Negatif 1 dikurangi 1. Negatif 2. Maka teman-teman bisa lihat di sini oksigennya ya berubah dari 0 jadi negatif 2. Maka dia mengalami kenaikan atau penurunan bilox? Ya betul, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kalau dia turun maka disebut reaksi reduksi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D ya, di mana AU mengalami reaksi oksidasi dan O2 mengalami reaksi reduksi. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian bisa selalu mengikuti video-videonya ya. Semoga bermanfaat.